Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, barusan kalian sudah menyimak materi video untuk pembelajaran IPA pada tema 5 subtema 2 di modul spekta kalian. Di video kali ini, Pak Aris akan melanjutkan kegiatan daring dengan memberikan materi pelajaran IPS untuk tema 5 dan subtema 2 sama dengan IPA yang tadi. Silakan kalian buka dahulu modul spekta kalian. Soal nomor 1. Berikut pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Di 4 pilihan itu, yang A itu adalah gambar Cut Nyak Dien dari Aceh. Yang B, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, yang C ini adalah Pattimura atau Thomas Matulesi yang berasal dari Maluku. Dan untuk yang D, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Nomor 2, Sultan Hasanuddin yang wajahnya ada di soal atas, nomor 1 yang B, merupakan seorang raja yang berasal dari kerajaan Goa Talo, Sulawesi Selatan. Nomor 3, berikut adalah alasan Kapitan Pattimura melakukan perlawanan terhadap Belanda. Anak-anakku, semua penjajah adalah penindas. Tidak hanya Belanda, Portugis, Inggris maupun Jepang yang pernah menjajah negeri kita, semuanya adalah penindas. Nah, Kapitan Pattimura ini mengangkat senjata melawan Belanda karena waktu itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan oleh Maluku. Nomor 4, Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Nah, beliau Raden Patah mendirikan Demak pada tahun 1478. Nomor 5, Hari Pendidikan Nasional diperingati tanggal 2 Mei. Kalau tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional yang ditandai waktu itu dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Bagaimana dengan 10 November? 10 November adalah Hari Pahlawan. Ingat peristiwa pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu Inggris di Surabaya yang begitu dahsyat, akhirnya oleh pemerintah ditetapkan tanggal itu sebagai Hari Pahlawan. Nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan tokoh perjuangan yang bernama Sultan Agung Hanyrokusumo. Beliau adalah Sultan dari Kerajaan Mataram Islam, Jawa Tengah. Nomor 7, setelah wafatnya Sultan Malik As-Saleh, tahta kerajaan Samudra Pasai jatuh atau turun kepada putranya yang bernama Sultan Malik At-Tahir. Nomor 8, berikut ini adalah jasa Ki Hajar Dewantoro bagi bangsa Indonesia, yaitu merintis berdirinya pembangunan sekolah pribumi pertama yang bernama Taman Siswa. Nomor 9, I.R. Soekarno dikenal sebagai presiden pertama Indonesia. Anak-anak harus hafal loh ya, nama-nama presiden dari era Pak Karno sampai dengan Presiden Jokowi yang sekarang. Nah, I.R. Soekarno ini selain sebagai presiden pertama, beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator. Kita ke soal nomor 10. Berikut yang bukan merupakan perlawanan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda dari Aceh terhadap Portugis.
Saat itu Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang sekarang ini menjadi Malaysia. Nah, Malaka ini merupakan pusat perdagangan dunia. Nah, keberadaan Portugis di Malaka tentu saja mengancam eksistensi atau keberadaan dari kerajaan Aceh. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda kemudian melakukan perlawanan. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan, yaitu bekerja sama dengan EIC Inggris dan VOC Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Tentu saja kita, bangsa Indonesia, tidak mau bekerja sama dengan bangsa asing yang punya niatan menindas dan menjajah negeri kita. Angka Romawi 2, soal nomor 1 untuk soal isian singkat. Raja yang memerintah Kesultanan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583 adalah Sultan Ba'abullah, tulisannya Ba'abullah. Beliau menggantikan ayahnya yaitu Sultan Hairun yang dibunuh oleh Portugis sehingga membangkitkan kemarahan putranya bersama dengan rakyat Ternate, akhirnya melawan Portugis dan Portugis pun kalah sehingga Portugis melarikan diri dari Ternate. 2. Sultan Agung Hanyerokusumo memimpin kerajaan Mataram Islam dari tahun 1613 sampai 1645. Nomor 3, pendiri kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh adalah Sultan Malik As-Saleh. Beliau sebelum masuk Islam memiliki nama Marasilu dan memeluk agama Hindu. Jadi disinilah pada waktu itu gencar-gencarnya penyebaran agama Islam di Nusantara. Kalau di Pulau Jawa ada kaum penyebar agama Islam yang disebut dengan Wali Songo, sedangkan kalau di Sumatera banyak para pedagang dari Gujarat, dari Arab yang akhirnya menyebarkan agama dan mengubah keyakinan penduduk di Nusantara. Berikutnya nomor 4, perhatikan gambar. Gambar ini biasanya kita temukan di mana, Nana? Ya, betul, di uang 1000 ya. Nah, pahlawan di samping yang bernama Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi atau Ahmad Lesi merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku. Soal terakhir, angka Romawi 2. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh yang bercita-cita meningkatkan derajat kaum wanita. Beliau juga dikenal dengan sebutan tokoh emansipasi wanita yang menuntut adanya persamaan hak antara wanita dengan pria. Soal uraian angka Romawi 3. Nomor 1, sebutkan 4 tokoh kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Pertama, Raden Patah dari kerajaan Demak. Yang kedua, Sultan Agung Hanyerokusumo dari kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga, Sultan Ageng Tirtayasa dari kerajaan Banten di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah Sultan Hasanuddin si ayam jantan dari timur yang berasal dari Kesultanan Goa Talu, Sulawesi Selatan. Nomor 2, jelaskan yang melatar belakangi Kapiten Patimura melawan kekejaman Belanda. Anak-anakku pasti tahu kan, Belanda adalah penjajah, Belanda juga penindas. Kita nggak mungkin tinggal diam terhadap penjajahan atau penindasan Belanda tersebut. Nah, Kapiten Patimura ini berjuang mengusir Belanda karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama lada, yang ada di wilayah Maluku. Kata monopoli itu artinya begini, anak-anak. Jadi Belanda ini memaksa kepada penduduk Maluku yang punya rempah-rempah untuk menjual rempah-rempahnya hanya pada Belanda.
tidak boleh ke bangsa lain atau pedagang dari negara lain. Curangnya, Belanda ini menetapkan harga yang sangat rendah dan murah. Tentu saja ini merugikan rakyat Maluku. Selanjutnya, nomor 3, apa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajat Dewantoro bagi rakyat Indonesia? Beliau berjasa karena merintis pendidikan bagi pribumi dengan mendirikan sekolah taman siswa. Tuliskan semboyan dari Ki Hajat Dewantoro yang dijadikan slogan di Kementerian Pendidikan. Masih ingat pelajaran bahasa Jawa? Di sana ada semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Selanjutnya, soal terakhir untuk pelajaran IPS hari ini. Siapakah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Demikianlah anak-anakku untuk daring IPS pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.